kabarnya hari ini Pak Nurman? Alhamdulillah hari ini sehat, luar biasa, dan semangat. Oke, ya semoga selalu sehat dan semangat terus ya Pak ya. Amin. Sebelum nanti Bapak melakukan coaching, mungkin ada beberapa hal yang akan saya diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya nilai tentunya. Apakah nanti secara lengkapnya gitu coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau mungkin dengan sesuai dengan alur rasa, dan cara penyampaian pertanyaan berbobot mungkin ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah kompetensi coaching yang akan Bapak ingin kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian juga ingin memberikan proses coaching menggunakan alur Tirta dengan baik dan benar, kemudian juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, mungkin secara pasti idealnya seperti itu ya. Kira-kira nanti kompetensi mana sih yang Bapak ingin fokuskan gitu, spesifik banget nih? Yang spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu alur Tirta dan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dari coaching nanti bersama coach, apa sih Bapak yang ingin Bapak nanti tujuannya, harapannya apa gitu? Harapan saya ingin coach kita ini dapat menemukan solusi atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya seperti itu. Oke, baik. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Kita cukupkan dulu mungkin ya pra observasinya. Silakan Bapak selanjutnya untuk melakukan coaching dengan coaching. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Dewi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurman. Selamat siang. Ya, siang Bapak. Oke, bentar Bu Gita ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu tuh setiap hari kalau selesai mengajar seperti ada yang sedang dipikirkan Bu Gita. Iya betul Pak. Aduh, saya tuh sekarang tuh lagi sedikit bingung seperti itu ya Pak ya. Jadi tadi saya inginnya bertemu dengan Pak Nurman untuk mengajak untuk berbincang-bincang seperti itu Pak. Baik, Ibu silahkan kita lanjutkan saja. Begini Pak, dalam beberapa waktu dekat ini saya kan melakukan praktek di kelas nih Pak ya. Tapi tentunya saya mendapatkan kendala bersama anak-anak di kelas. Nah, kendalanya ketika anak-anak melakukan presentasi dan diskusi. Nah, saat melakukan presentasi dan diskusi ini, saya menemukan anak-anak itu kurang aktif untuk memberikan umpan balik terhadap temannya yang melakukan presentasi seperti itu, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu, Gita? Saya itu ingin membuat murid-murid saya itu terlibat aktif itu Pak di dalam pembelajaran, khususnya ketika melakukan presentasi seperti itu. Mengapa? Apa yang membuat Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu itu banyak yang tidak aktif? Begini Pak, setiap kali diskusi bersama kelompok atau misalkan melakukan presentasi, anak-anak itu terlihat kurang bisa memberikan umpan balik terhadap temannya, seperti itu Pak. Oh begitu ya. Iya. Jadi apa target atau tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita ngobrol hari ini? Saya harapannya itu saya bisa mendapatkan solusi apa ya. Saya bisa menuntun murid saya di kelas untuk bisa nantinya terlibat aktif di dalam pembelajaran, khususnya ketika melakukan diskusi dan presentasi. Mungkin anak-anak ini bisa memberikan umpan balik gitu terhadap temannya yang melakukan presentasi, seperti itu Bapak. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang dapat menyimak dengan baik dan aktif dalam kegiatan presentasi? Mungkin karena hasil praktikum yang relatif sama ya, yang dipresentasikannya sama, jadi rata-rata ketika anak melakukan presentasi, terutama kelompok 1 dan kelompok 2 nih ya Pak ya, mereka kan masih, anak-anak yang lain bisa menyimak dengan baik seperti itu. Tapi ketika kelompok berikutnya karena materinya sama, jadi
yang lainnya menjadi kurang menarik gitu Pak. Jadi teman-teman yang lain justru kurang dalam menyimak temannya yang presentasi karena memang materinya sama seperti itu. Bisa dijelaskan nggak Bu, kira-kira kenapa sih hasil praktikum dari setiap kelompok itu relatif sama begitu? Ya, begini Pak, karena saya di dalam praktikum waktu itu tuh melaksanakan kegiatan pembelajaran yang praktikumnya memang sama, kontennya memang dibuat sama seperti itu. Jadi nanti malah hasil praktikumnya sama, jadi yang dipresentasikan anak-anak pasti sama. Itu aja gitu, seperti itu. Menurut Ibu apakah itu sudah efektif? Tadinya saya rasa itu sudah efektif ya Pak ya, terutama ketika saya melakukan penilaian. Tentunya itu sangat mempermudah saya di dalam melakukan penilaian terhadap siswa gitu ya Pak ya. Namun ternyata timbul hal negatif justru. Saya melihat ternyata siswa kok ketika diskusi dan presentasi kok kurang antusias. Mereka kurang bisa memberikan tanggapan terhadap teman-teman yang melakukan presentasi di kelas seperti itu Pak. Kalau begitu kira-kira apa yang bisa menstimulus siswa agar mau memberikan tanggapan saat presentasi? Saya rasa siswa itu bisa diberikan tugas atau materi ataupun konten yang berbeda untuk tiap kelompoknya seperti itu Pak. Jadi nanti diberikan tugas yang lebih spesifik untuk setiap kelompoknya karena memang nanti treatmentnya berbeda antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya seperti itu. Wow, saya sependapat dengan Ibu. Menurut pendapat Ibu, sejauh mana pemberian materi yang berbeda untuk setiap kelompok dapat menstimulus siswa untuk lebih aktif? Ketika kita memberikan materi yang berbeda, tentunya nanti di sana ada prosesnya juga mungkin berbeda ya Pak ya. Terutama ketika melakukan praktikum, saya merancang praktikum yang berbeda, berarti nanti ada proses yang berbeda, kemudian nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah di sini ketika terjadi diferensiasi mungkin ya Pak ya, jadi nanti tentunya ini menjadi hal yang cukup menarik buat anak gitu ya, unik. Jadi antara satu kelompok dan kelompok yang lain itu berlainan. Nah di situ mungkin nanti akan ada kecenderungan si anak lebih antusias terhadap pembelajaran seperti itu Pak. Intinya perlu perbaikan ya dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi ya Bu ya? Iya betul, seperti itu, nampaknya seperti itu Pak. Lalu menurut Ibu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan nih sebagai langkah perbaikan itu dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi pada pembelajaran? Saya rasa saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi nih Pak, terutama untuk diferensiasi produk, kemudian diferensiasi proses, juga diferensiasi kontennya atau materinya seperti itu Pak. Jadi nanti rencananya di praktikum berikutnya terutama materi, ada di biologi itu ada materi uji kandungan makanan ya Pak ya. Jadi nanti saya rencananya akan membuat siswa dengan beberapa kelompok yang berbeda itu untuk melakukan praktikum yang berbeda. Mungkin yang satu akan dilakukan uji kandungan glukosa, yang satunya uji vitamin C, yang satunya uji protein dan lain sebagainya seperti itu Pak. Ide yang sangat bagus Bu. Kemudian bagaimana dengan diferensiasi produknya? Apa ini juga bisa membantu murid untuk lebih antusias lagi dalam berpresentasi? Iya. Saya harap seperti itu ya Pak ya, karena nanti diferensiasi produk ini saya akan meminta murid untuk membuat media presentasi yang berbeda untuk setiap kelompok. Jadi mungkin yang satu ada medianya berupa PowerPoint, yang satu itu medianya video, kemudian ada juga infografis dan lain sebagainya. Jadi anak diberi kebebasan untuk menentukan media presentasinya masing-masing seperti itu. Jadi kalau mungkin yang berbeda, pastinya juga ini akan mengakomodir seluruh minat dan bakat siswa seperti itu. Jadi dari situ nanti akan muncul antusias atau motivasi dari masing-masing siswa seperti itu Pak. Itu bagus banget Bu ya. Selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide keren Ibu tadi itu luar biasa? Saya yang pertama saya akan berkomitmen untuk membuat dulu rancangan pembelajarannya ya Pak ya, terutama pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Dan di sana juga saya akan melibatkan siswa untuk membuat LKPD, karena tadi
ada beberapa konten yang berbeda antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya, kemudian prosesnya juga kan pastinya berbeda karena uji kandungan makanannya berbeda, maka saya melibatkan siswa untuk menyusun sendiri LKPD yang nanti akan digunakan oleh siswa. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung nih. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana tersebut? Saya akan merealisasikannya secepatnya ya Pak ya, karena minggu depan saya sudah mulai menyusun rancangan pembelajarannya, kemudian saya akan coba terapkan di kelas untuk Oke. pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu untuk sharingnya di sela-sela kesibukannya Bapak hari ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas sehingga anak-anak lebih antusias untuk melakukan presentasi atau memberikan tanggapan terhadap temannya. Seperti itu Bapak. Oke, senang berbincang dengan Bu Gita. Terima kasih atas sharingnya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam. Siang Pak Nurman. Siang Bu Dwi. Ya, tadi Bapak sudah melakukan proses observasi dengan Bu Gita. Sebelum penutupan mungkin saya akan melakukan observasi. Oke. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat Bapak coaching? Tadi saya sudah melakukan dengan alur Tirta, sehingga dari alur tersebut kita dapat menggali koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik. Dari yang tadi saya sudah lihat ya, Bapak sudah baik sekali gitu ya. Sudah melakukan coaching dengan baik, dengan alurnya, tirtanya sudah muncul gitu, rasanya sudah muncul. Nah, Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin kompetensi apa, apalagi yang ingin Bapak nanti kembangkan gitu setelah melakukan coaching ini? Saya ingin lebih terbiasa dalam melakukan coaching karena memang manfaatnya sangat banyak. Kemudian juga saya ingin meningkatkan kompetensi saya di coaching ini, terutama pada alur tirta, kemudian menghadirkan diri seutuhnya begitu ya, sehingga coaching merasa terbantu dengan proses coaching tersebut, sehingga dia dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Mungkin ya sudah cukup ya Bapak ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, dengan lebih efektif lagi, mungkin gitu ya Baik. Pak ya. Ya, terima Kita kasih akhiri. Ibu Dwi. Iya Bapak, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, siang Pak. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum nanti Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian cara penyampaiannya juga apakah pertanyaan yang diberikan berbobot, kan begitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oke, kompetensi mana yang secara spesifik mungkin Ibu bisa kembangkan? Untuk yang memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, yang itu. Oke ya. Yang terakhir nih Bu ya, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan setelah melakukan proses coaching ini apa Bu? Saya ingin nanti coach itu mampu menemukan solusi dari hasil diskusi atau hasil coaching seperti itu Pak, dengan menggunakan alur tirta tentunya. Baik, demikian dulu ya Bu ya untuk observasi kali ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Gita. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Gita. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan ya Bu ya? Iya betul sekali Ibu. Kebetulan saya tuh ada unek-unek mungkin ya. Mudah-mudahan nanti setelah bercerita lebih plong gitu kalau bercerita sama Bu Gita. Oh, boleh Bu. Silakan, gimana Bu?
Jadi di kelas saya itu kebetulan karena muridnya masih peralihan ya, karena siswa SD gitu ya, di kelas 2 SD terdapat siswa-siswa yang masih terbatasan dalam memahami ini ya, materi gitu. Terus memang kebetulan anak tersebut itu kalau dilihat secara kasarnya sih mungkin memang berkebutuhan khusus gitu ya Bu ya. Jadi saya merasa khawatir jika anak tersebut itu tidak bisa mengikuti seperti teman-teman yang lainnya gitu, jadi takut tertinggal. Oke, berarti kalau di garis bawahi itu permasalahan yang sedang Bu Dwi hadapi itu adanya kekhawatiran dari Bu Dwi ya terhadap anak yang memang berkebutuhan khusus seperti itu di kelas Bu Dwi ya? Iya betul Ibu. Selain kesulitan dalam memahami materi, anak tersebut juga mungkin karena berbeda dari yang lain gitu ya, jadi memang agak sulit bersosialisasi dan mungkin terkadang anak-anak yang lain juga sering membulinya juga seperti itu. Seperti itu ya, karena memang berbeda dengan teman-teman yang lain ya Bu ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu, sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita atau percakapan kita saat ini nih Bu? Ya tentunya pasti ingin mendapatkan solusi yang terbaik nantinya gitu ya. Terus saya juga nantinya ingin ada perkembangan baik gitu ya dari siswa tersebut, apakah itu memahami materi atau merasa nyaman lah setidaknya di dalam kelas saya. Oke, sebelumnya ini sumber daya apa nih Bu yang sudah Ibu gunakan sebenarnya untuk mengatasi masalah siswa tadi? Ya, saya itu sudah berkonsultasi juga dengan guru sebelumnya, dengan rekan guru yang lain juga, dengan kepala sekolah tentunya gitu. Bagaimana sih mensiasati gitu ya permasalahan ini gitu. Terutama ketika anak tersebut memang tidak ada perkembangan sama sekali, sedangkan di sekolah kami kan memang tidak ada guru BK seperti itu. Jadi ya mau tidak mau harus kitalah yang mencari-cari solusi terbaiknya, mungkin seperti itu. Oke, ya Bu ya, beda halnya dengan di SMA mungkin ya. Kalau di SMA kan ada guru BK gitu ya, tapi kalau di sekolah dasar mungkin tidak ada seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk tindakan apa nih Bu yang sekiranya sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk mengatasi hal tadi? Ya, mungkin saya juga sudah mencoba beberapa strategi pendekatan secara bimbingan individual, terus memodifikasi tugas-tugas anak tersebut itu menjadi lebih ringan gitu tingkat kesulitannya daripada teman-teman yang lain, serta memberikan bantuan tambahan juga ya, misalkan di akhir kegiatan belajar, misalkan ketika teman-temannya sudah selesai menyelesaikan tugas gitu, saya akan memanggil anak tersebut secara individu, secara inklusif gitu ya. Apakah anak ini benar-benar akan mengikuti materi atau bagaimana gitu. Secara saya kan menerangkannya itu jadi agak terbatas gitu, karena anak tersebut merasa memang tidak sulit gitu untuk berkembang itu. Oke. Nah, dari hasil analisis kita ini ya Bu ya, apakah ada tidak pola atau strategi lain yang memang seharusnya dilakukan? Ya mungkin kalau saya juga masih berpikir ya, apakah ini berhasil atau tidak gitu ya. Saya merasa bahwa murid ini mungkin membutuhkan kurikulum yang berbeda gitu ya, membutuhkan dukungan yang lebih intensif gitu daripada hanya sebatas jam pelajaran seperti biasa dengan kurikulum yang sama dengan teman-temannya. Ya, terkait tadi memang siswanya berbeda ya. Iya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Maksudnya Iya. seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kondisi tersebut dikatakan level 10 nih Bu, ada di level berapa nih kondisi Ibu saat ini? Sepertinya ada di level 4 sampai 5 Bu, karena menurut saya nih ya agak sulit banget gitu ketika anak tersebut tidak ada perkembangan yang signifikan gitu ketika sudah dibimbing secara khusus, terus diberikan tugas yang tingkat kesulitannya berbeda juga gitu, kadang-kadang dia mengerjakan, kadang tidak, seperti itu Bu. Oke. Tadi di level 4 atau 5 segitu ya Bu ya.
Nah, eh, kalau begitu Bu, kira-kira nih kondisi sekarang ini bisa ditingkatkan tidak, atau misalkan agar misalnya nanti ada perubahan ya, kira-kira mau di level berapa nih Bu? Mungkin kalau misalkan meningkat juga saya rasa di level 7 ya Bu ya. Hanya karena menurut saya ya memang harapan saya tidak begitu banyak ya, mungkin memang saya juga ingin ke 10 tapi mungkin lebih apa ya, bertahap ya, bertahap. Mungkin saya rasa di 7 dulu karena anak ABK tersebut lebih bisa, biar lebih nyaman dulu bersama saya di kelas atau dengan bersosialisasi bersama teman-temannya, menjadi lebih hubungannya lebih baik bersama teman-temannya. Oke, jadi dibuat merasa nyaman terlebih dahulu Iya, begitu ya Bu betul, ya. betul. Oke, nah kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan agar tercipta perubahan-perubahan tadi? Ya, sebetulnya saya juga masih bingung ya apakah nanti harus bagaimana, tapi mungkin saya akan berusaha dulu semaksimal mungkin gitu untuk memberikan dukungan yang lebih intensif kepada anak ini. Mungkin saya juga ada penyesuaian kurikulum gitu dengan anak tersebut, tidak mungkin materinya disamakan. Terus saya pun akan memenuhi kebutuhan belajarnya, seperti misalkan apa sih yang dia senangi gitu untuk saat ini, mungkin akan saya penuhi dulu sedikit demi sedikit. Oke. Nah, Bu, kira-kira kan tadi Ibu akan menciptakan suasana yang nyaman terlebih dahulu ya, yang dirasakan nyaman oleh siswanya. Nah, kira-kira ada tidak strategi yang pernah dilakukan agar siswa tersebut merasa nyaman seperti itu? Ya, pernah sih beberapa kali saya juga melakukan pemberian tugas kepada anak tersebut gitu, dengan menurunkan tingkat kesulitan, seperti misalnya eh, menebalkan garis. Sebetulnya itu kan materi di TK ya, TK, di ya. taman kanak-kanak gitu, tapi ini diajarkan untuk di kelas 2 SD gitu. Jadi saya berupaya supaya anak tersebut mau dulu gitu untuk mengerjakan sebuah instruksi yang diberikan oleh guru, dan dia mau menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu. Dan saya pun berkolaborasi mungkin ya bersama guru-guru yang lain juga, supaya nantinya anak ini bisa berkembang secara emosional dan sosialnya. Oke. Ya, kalau menurut saya itu hal yang sudah sangat bagus ya, yang dilakukan oleh Bu Dwi dengan menurunkan tingkat kesulitan tugas yang diberikan kepada siswa tadi ya Bu ya. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu saat menghadapi situasi tadi? Yang pertama saya merasa khawatir ya, takutnya kan anak tersebut ya tertinggal jauh gitu ya dari teman-temannya. Tapi saya juga merasa tertantang gitu. Apakah ini sebuah amanah atau ujian yang diberikan kepada saya ini, itu apakah saya bisa gak ya gitu melakukan hal yang terbaik gitu untuk anak tersebut gitu. Tetapi saya juga merasa tidak cukup karena pengetahuan saya yang memang minim mengenai anak berkebutuhan khusus ini gitu ya Bu. Ya, kalau menurut Bu Dwi nih, masalah ini tuh sebenarnya penyebab utamanya apa ya? Mungkin karena kurangnya sumber daya juga yang tersedia di sekolah, karena kita kan tidak ada guru BK gitu ya. Terus itu yang pertama. Terus kita juga guru-guru memang kekurangan informasi atau lebih lanjut lah mengenai siswa inklusif ini gitu ya. Secara kita masih membutuhkan gitu informasi atau ilmu-ilmu yang terkait dengan permasalahan psikologi. Nah, begini Bu, kalau sekarang nih yang sudah terlintas di benaknya Bu Dwi nih, kira-kira ide-ide apa saja nih yang Bu Dwi rasa mampu untuk mengatasi masalah tadi? Mungkin saya mencari informasi dengan melakukan workshop mungkin ya, mengikuti workshop atau enggak dengan berbincang dengan para ahli juga, dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah atau rekan sejawat lain gitu, dan memberikan bimbingan secara khusus kepada anak tersebut, juga berkolaborasi bersama keluarga dan orang tua murid tersebut. Oke, berarti itu beberapa langkah-langkah
yang akan Ibu Dwi lakukan ya Bu ya, untuk khususnya mungkin untuk mengembangkan dulu kompetensi diri seperti itu ya Bu ya. Oke. Untuk kegiatan tersebut itu membutuhkan bantuan atau kira-kira support dari siapa saja sih Bu? Ya mungkin tadi ya sudah disebutkan seperti kepala sekolah, rekan sejawat gitu, terus mungkin teman-teman murid tersebut juga ya di dalam kelas tersebut, mungkin ya, anak-anak yang lain juga harus sebisa mungkin gitu ya bisa membantu saya dalam pembelajaran. Selain itu juga bimbingan orang tuanya secara khusus di rumah, karena waktu di sekolah kan cukup sebentar ya kalau di SD seperti itu. Ya berarti perlu adanya kerjasama juga ya Bu ya dari seluruh warga sekolah dengan orang tua di rumah juga seperti itu ya Bu ya. Nah kira-kira ini kapan nih Ibu akan merealisasikan langkah-langkah yang tadi seperti itu? Iya pasti secepatnya ya Bu ya, karena lumayan ini permasalahan sudah cukup lama gitu, dari kelas 1 sampai sekarang sudah kelas 2. Insya Allah mungkin besok juga atau mungkin minggu-minggu ini saya akan terus berkolaborasi bersama guru-guru lain dengan dan secara konsisten gitu bersama dengan orang tua dari murid tersebut. Oke. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita ini apakah Ibu mendapatkan sesuatu hari ini? Ya alhamdulillah jadi lebih mendapatkan titik terang gitu ya setelah berbicara dengan Bu Gita gitu. Saya pun menjadi mempunyai ide-ide apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, berarti Ibu sudah punya gambaran setidaknya ya apa yang akan atau yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi hal tadi ya Bu ya. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan dulu untuk bincang-bincang hari ini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar, kemudian si anak juga bisa belajar dengan nyaman dan sesuai dengan minat dan kebutuhan, seperti itu ya Bu ya. Bu, terima kasih atas waktunya Bu Gita, atas kesempatannya. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan apa yang telah saya tadi jabarkan gitu ya Bu. Iya, saya tunggu ya Bu ya kabar baiknya, mungkin nanti setelah Ibu melakukan rencana yang tadi itu, saya akan tunggu kembali cerita-cerita berikutnya. Semoga Baik, sukses Bu. terus untuk Bu Dwi. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan observasi dengan Ibu Dwi. Sebelum penutupan mungkin saya akan melakukan pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Oke, yang saya rasakan ya nih Pak ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta tentunya, kemudian sudah mencoba menggali permasalahan, kemudian solusi yang ternyata bisa didapatkan oleh coach atau Bu Dwi tadi, seperti itu. Saya perhatikan tadi Ibu memang sudah melakukan coaching dengan baik ya. Kemudian alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga Ibu sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir Bu ya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah melakukan coaching tadi? Untuk kedepannya saya ingin proses coaching ini bisa terus saya jalankan ya Pak ya. Terutama kan kalau misalnya di sekolah banyak sekali mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan kita, seperti itu Pak. Kemudian terutama ketika melakukan coaching ini saya ingin lebih memperhatikan kembali dengan alur Tirta tadi, kemudian dengan prinsip kemitraan juga bersama rekan-rekan yang lain, seperti itu. Dan pada akhirnya saya ingin juga teman-teman atau rekan-rekan yang lain bisa menemukan solusi gitu. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Gita. Demikian pasca observasi yang sudah saya lakukan. Sukses selalu. Semoga apa yang menjadi bantuan Bu Gita terhadap coaching menjadi amal ibadah untuk Bu Gita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Gita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa dengan segala kesibukannya Iya Bu ya. betul.
Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Sebelum melakukan coaching ini ada beberapa hal yang akan saya diskusikan terlebih dahulu ya Bu ya, mengenai rubrik penilaian yang akan saya nilai seperti itu. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan cara penyampaian pertanyaan berbobot lainnya ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, kira-kira nih kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya present ya Bu, mendengarkan secara aktif dan melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu. Oke, kemudian Bu, kompetensi mana nih yang secara spesifiknya, yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk yang spesifiknya mungkin tadi ya, mendengarkan secara aktifnya dengan cara memberikan umpan balik, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan Waalaikumsalam Ibu Dwi, selamat siang juga. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya keadaan baik-baik saja. Bu Dwi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Oke. Mohon maaf ya mengganggu waktunya Ibu Dwi. Oh tidak sama sekali. Tadi saya dengar Bapak mencari saya, katanya ada yang ingin disampaikan. Betul Ibu Dwi, ada yang ingin saya sampaikan ya, kalau boleh saya cerita Bu Dwi. Boleh monggo Pak. Begini Bu Dwi, seperti yang Ibu ketahui bahwa saya kan punya tugas tambahan ya sebagai kesiswaan di sekolah. Kemudian memang permasalahan anak itu sangat luar biasa, bermacam-macam gitu. Tetapi untuk yang kali ini yang ingin saya ceritakan itu, saya ingin fokus kepada anak yang selalu terlambat. Dia namanya Agus gitu. Jadi setiap hari, hampir setiap hari dia itu terlambat datang ke sekolah dengan alasan yang berbeda-beda. Tapi saya juga belum mengidentifikasi lebih lanjut apa yang menyebabkan Agus ini terlambat. Oke, jadi fokus kita pembicaraan hari ini yaitu murid yang sering terlambat ke sekolah gitu Betul, ya. betul Ibu. Nah, dari perbincangan kita hari ini kira-kira apa sih yang Bapak harapkan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, mendapatkan solusi agar dapat membantu Agus supaya tidak terlambat lagi. Karena saya pikir terlambat itu merupakan hal yang tidak boleh dibiarkan, kemudian juga itu dapat merugikan dirinya sendiri seperti itu. Betul, saya juga setuju dengan statement Bapak gitu ya, bahwa terlambat itu tidak boleh dibiasakan. Betul. Nah, kira-kira Bapak sudah pernah melakukan apa sih untuk membantu Agus dalam masalah ini? Saya sudah sering menasihatinya Ibu Dwi. Jadi setiap hari ketika misalnya Agus terlambat, saya memberikan nasihat kepada Agus supaya tidak terlambat lagi. Kemudian Agus juga mengiyakan begitu agar Agus juga akan berusaha supaya tidak terlambat. Nah, namun mungkin ada beberapa masalah yang Agus juga ungkapkan kepada saya. Di antaranya adalah bahwa setiap hari dia itu harus mengantarkan adiknya sekolah terlebih dahulu. Sehingga sebelum Agus sampai ke sekolah, dia harus datang ke sekolah adiknya mengantarkan, baru dia datang ke sekolah. Sehingga secara estimasi waktu juga itu akan terlambat seperti itu Bu Dwi. Gitu ya. Jadi kalau ditarik benang merahnya mungkin ini karena Agus ini mengantarkan adiknya dulu gitu ya, baru Betul. pergi ke sekolah. Iya, seperti itu Bu Dwi. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih yang belum optimal dilakukan dalam membantu Agus ini? Mungkin hal yang belum optimal itu saya belum melakukan pendekatan secara intens dengan Agus. Kemudian juga saya mungkin belum berkomunikasi dengan guru BK yang bersangkutan. Mungkin guru BK bisa membantu, kemudian kita juga berkolaborasi. Selain itu juga mungkin saya bisa melakukan segitiga restitusi yang bisa diaplikasikan, sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa segitiga restitusi ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Selain yang pertama mungkin identitasnya harus distabilkan dulu, kemudian Agus harus divalidasi dulu karena kesalahannya, baru pada keyakinannya.
Nah, dengan begitu memang diharapkan Agus bisa berubah supaya tidak terlambat kembali begitu. Baik, Bapak. Ide yang lumayan bagus ya Pak, itu udah cukup bagus menurut saya. Lalu menurut Bapak nih, kira-kira apa yang membuat peserta didik itu bisa lebih bersemangat lagi datang ke sekolah gitu supaya tidak terlambat? Mungkin lebih kepada kesadaran diri ya Bu ya, karena kita juga kan mempelajari terkait dengan kompetensi sosial emosional gitu ya. Bagaimana kita dapat menumbuhkan kesadaran diri peserta didik bahwa pada dasarnya datang tepat waktu ke sekolah itu merupakan hal yang sangat baik dan hal yang sangat terpuji. Nah, selain itu di samping itu juga kita di sekolah ini juga sudah ada poin penghargaan. Jadi ketika siswa datang tepat pada waktunya, mereka akan mendapatkan poin penghargaan dari kami gitu. Nah, sehingga nanti ketika dikalkulasikan setiap semester, ketika dia banyak poin penghargaannya, maka bisa jadi dia menjadi murid teladan satu semester tersebut begitu. Wah, lumayan ya, berarti memang sudah terencana dengan baik gitu ya Ya, untuk betul. kedepannya mengenai budaya positif gitu ini tuh ya Pak. Ya. Kira-kira dari beberapa hal tadi yang Bapak sampaikan, apa yang lebih bisa Bapak lakukan secara spesifik itu yang mana kira-kira? Oke, pertama mungkin saya akan mengatur waktu dulu dulu ya untuk bisa bertemu dengan orang tua Agus. Kemudian membicarakan terkait dengan masalah kehadiran siswanya, kenapa sering terlambat. Kemudian juga saya mungkin akan memberikan informasi konkret tentang frekuensi ketidakhadiran dan dampaknya terhadap perkembangan akademis Agus itu sendiri. Kemudian saya juga akan menanyakan tentang kemungkinan alasan di balik keterlambatan itu, seperti misalnya apakah ada masalah di rumah selain dari yang mengantarkan adik itu. Karena saya yakin bahwa itu bukan satu-satunya masalah yang Agus hadapi. Nah, oleh karena itu saya harus mengorek kembali kira-kira masalah apa saja yang lainnya yang bisa menjadikan Agus itu terlambat. Nah, kemudian juga di sini saya akan berkomitmen Bu untuk membantu Agus dalam eh, me, apa ya menemukan solusinya gitu ya supaya Agus ini tidak terlambat kembali. Juga secara berkala saya melakukan tindak lanjut dan monitoring terhadap Agus. Kemudian saya juga akan melakukan konseling individu di mana saya akan mengajak ngobrol Agus dari hati ke hati lah gitu kan supaya saya lebih tahu alasan dibalik semua kesalahan yang Agus lakukan seperti itu. Wah, lumayan ya, gambarannya cukup detail gitu. Bapak udah banyak eh nyampaikan ide-idenya gitu, apa yang nanti akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira kalau dalam waktu dekat ini, kegiatan mana nih yang akan lebih dulu dilakukan? Mungkin yang pertama saya ngobrol santai dulu dengan Agus ya, Bu ya. Kemudian juga saya harap dengan seperti itu bisa membangun kesadaran diri dan motivasi terhadap pentingnya datang ke sekolah itu dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua juga saya akan melakukan segitiga restitusi yang telah saya ungkapkan tadi. Kemudian berkomunikasi dengan guru BK, berkolaborasi karena itu juga merupakan bentuk dari tugas dan fungsi sebagai seorang guru seperti itu, Bu Dwi. Luar biasa, Pak. Kira-kira kapan nih Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Sesegera mungkin Bu Dwi. Ya, saya akan meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama Agus karena hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus dan berlarut-larut. Saya khawatirnya tadi yang saya sampaikan bahwa akan terjadi efek terhadap Agus tersendiri gitu. Ketika misalnya dia sering datang terlambat, salah satunya mungkin kerugian yang dia dapatkan itu tidak mengikuti pembiasaan-pembiasaan di sekolah, kemudian juga bisa apa namanya terlambat dalam mendapatkan pembelajaran di jam pertama seperti itu. Betul sekali, Bapak. Saya juga setuju ya bahwa permasalahan perlambatan ini tidak menjadi hal yang sepele gitu ya, Betul. harus segera diselesaikan. Mudah-mudahan masalah Bapak ini cepat selesai. Kira-kira setelah pembicaraan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Luar biasa ya Bu Dwi. Dari pembicaraan kali ini saya mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya merasa bingung, aduh gimana ya gitu ya untuk mendapatkan solusi dan pencerahan. Tetapi setelah kita membicarakan hal ini,
tindak lanjutnya mungkin saya akan melakukan apa yang telah saya ungkapkan tadi kepada Ibu Dwi. Terima kasih ya Bu ya. Oke Bapak, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar dan saya juga dapat mengimplementasikannya di sekolah saya. Amin. Terima kasih. Baik, kita akhiri aja ya Pak ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bu Dwi, selamat siang menjelang sore. Ya, tadi Ibu sudah melakukan observasi ya dengan Pak Nurman seperti itu ya. Sebelum penutupan, saya ingin melakukan observasi terlebih dahulu ya Bu ya, yang pasca observasi ini. Yang pertama, apakah apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi dengan Pak Nurman? Yang sudah saya lakukan, saya berusaha melakukan coaching tersebut dengan alur tirta sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan gitu ya yang ada dalam diri coaching tersebut gitu dan menemukan solusinya. Oke, baik Bu. Berarti Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Nurman. Sudah sangat baik berarti ya, alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta seperti itu ya Bu ya. Dan sudah juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan kepada coach tadi seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi? Tentunya saya masih perlu berlatih ya mengenai alur kita, terutama alur rasanya juga, dan semoga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan menerapkan konsep kemitraan dengan lebih baik lagi gitu bersama coachnya untuk menemukan masalah-masalah gitu di antara coaching tersebut. Oke, baik. Berarti nanti mungkin akan ada implementasi lebih lanjut lagi ya Bu ya terkait coaching dengan rekan yang lainnya seperti itu ya Bu ya. Oke, mungkin saya cukupkan begitu ya Bu dulu ya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.